Selamat datang kembali di channel YouTube Doc Barista. Kali ini saya akan membawakan satu topik dengan judul turun brok atau dalam bahasa medis disebut dengan hernia. Apakah itu hernia? Yaitu satu tonjolan abnormal dari viskus atau bagian dari viskus yang bentuknya menyerupai seperti kantong dan yang menonjol keluar dari celah yang terbentuk atau memang celah tersebut sudah ada. Dalam ini artinya kalau misal bayi baru lahir, rongga dinding dasar rongga perutnya tidak tertutup sempurna, makanya celahnya sudah ada. Ataupun kalau kita berbicara mengenai tulang belakang, itu memang sudah ada celah antar ruas tulang. Kemudian disebabkan karena ada peninggian tekanan pada daerah tersebut. Peninggian tekanan itu bisa banyak yang akan kita bahas nanti. Akibat terbentuknya cincin, isi rongga itu tidak bisa kembali ke asalnya, sehingga terbentuklah kantong itu dan menetap isi dari kantong itu. Dari lokasi ada banyak. Kalau kita mulai dari daerah dada ini namanya hiatal, kemudian ada namanya diafragma hernia, kemudian ada incisional hernia, ada epigastrik, ada femoral hernia, dan inguinal hernia. Ya, nanti kita bahas secara khusus di konten ini. Kalau pada tulang belakang tadi yang saya sebutkan adalah HNP atau hernia nucleus pulposus. Sebelum kita lanjutkan, saya mau mengajak kita semua untuk subscribe bila Anda merasa konten ini memang atau kanal ini memang sangat berguna. Kemudian, kalau konten ini Anda menyukainya, kliklah tombol like agar Anda selalu terupdate, yang paling cepat terupdate. Kliklah tombol notifikasi dan sharelah konten ini kepada teman-teman saudara Anda bila Anda anggap ini sangat berguna. Kita lanjutkan dengan hernia inguinalis. Seperti yang saya katakan tadi, hernia ini adalah penonjolan organ saluran cerna. Itu bisa usus, bisa omentum yang keluar dari melalui regio inguinal, dan pada pasien itu bisa teraba dan terlihat adanya benjolan pada daerah lipatan paha dan bahkan bisa sampai ke ujung kantong buah zakar. Pada pasien-pasien tertentu, saat dia masih bisa dimasukkan, itu bisa dimasukkan dengan tangan ataupun kita berbaring dengan mengangkat kaki kita, tungkai kita ke tinggi ke atas, bersandar kepada tembok, sehingga melalui daya gravitasi bisa kembali ke dalam rongga perut. Tetapi bila dengan usaha-usaha tersebut sudah tidak bisa dilakukan, artinya isi dari kantong hernia itu sudah tidak bisa masuk lagi. Apa saja gejala dan tandanya? Mulai dijumpai ada nyeri pada lokasi, ataupun pada saat kita batuk, bersin, ataupun kita harus mengedang di kamar mandi atau membukukan badan, itu semuanya meningkatkan tekanan di dalam rongga perut. Kita juga bisa merasakan mual hingga akhirnya muntah. Dan pada satu saat di mana sudah tersumbat total, kita tidak bisa lagi buang angin maupun buang air besar.
Penampilan fisik, kita akan melihat bahwa terjadinya perubahan warna kulit menjadi kemerahan, menjadi ungu, dan akhirnya bahkan menghitam atau gelap. Kalau itu sudah terjadi, segera pergi ke IGD. Anda harus menjalani satu tindakan operasi. Apa saja penyebab atau pencetus dari hernia inguinalis ini? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita harus mengedan untuk BAB, karena apa? Karena kotoran kita, tinja kita itu cukup keras, sehingga mengeluarkannya menjadi sulit. Orang yang sering mengangkat beban, ya seperti yang angkat berat pada layar Anda, itu meningkatkan tekanan dalam rongga perut juga. Atau apabila terjadi pelonjakan berat badan yang cukup drastis, atau Anda batuk, bersin, sudah cukup lama, nggak berhenti-berhenti, itu semuanya juga meningkatkan tekanan di dalam rongga perut. Pada ibu-ibu hamil juga bisa dijumpai hernia ini. Dan pada kasus-kasus tertentu di mana seseorang itu perutnya membesar, tetapi bukan karena hamil, melainkan karena menumpuknya cairan yang berlebih di dalam rongga perut. Nah, pencegahannya apa aja? Mulailah mengurangi makan daging, mau daging ayam, daging sapi, daging kambing. Juga berhentilah meminum minuman yang mengandung alkohol. Dan juga berhentilah merokok. Lakukanlah hal-hal yang sehat, seperti berolahraga, minum secukupnya, atau minum sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu berdasarkan berat badan, bila Anda beratnya 60 kg, kalikan 30 cc menjadi 1800 cc atau 1,8 liter. Kemudian makanlah buah-buahan dan sayuran yang kaya mengandung mineral, vitamin, dan berserat. Dan lebih seringlah mengkonsumsi ikan. Ikan selain proteinnya juga bagus, lemaknya juga tidak jahat. Akhir kata, selalu mengingatkan kepada Anda untuk menjalankan protokol kesehatan. Lakukanlah 3M. Memakai masker dimanapun Anda berada di luar, menjaga jarak dengan orang lain, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Salam sehat.